Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama wal amilin ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ma li habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabil mukarram. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim.
في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi, bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita besok
bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab sampai detik ini kita semua menerima nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kita diberi kesehatan lahir batin, diberi nikmat yang besar menjadi hamba Allah yang iman beragama Islam. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah ini betul-betul diberikan kepada kita dengan Allah meridai kita menjadi hambanya yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga besok di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sore diiringi dengan hujannya. Alhamdulillah malam ini tidak begitu panas, agak dingin ini. Merupakan nikmat juga dari Allah. Suasana keadaan ini tidak begitu panas. Pada malam ini saya akan membawakan uraian sedikit yang berkaitan dengan kapasitas Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang oleh Allah diciptakan. Nur Muhammad itu jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk alam semesta. Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Bahkan dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laulaka lama khalaqtul aflak. Yang artinya, tidak karena engkau Muhammad, kalau tidak karena engkau Muhammad, saya tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan alam semesta. Jadi terciptanya alam ini berikut isinya itu disebabkan Allah menciptakan Nabi Muhammad. Yang jelas Nur Muhammad itu tercipta sebelum Allah menciptakan alam semesta. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ternyata makhluk Allah semuanya, baik manusia, malaikat, dan tempat-tempat yang strategis, surga, neraka, bahkan manusia yang dimuliakan oleh Allah, para nabi, para rasul, itu ternyata karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Mereka semua, kita semua tercipta dan diciptakan oleh Allah, ada di dunia sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini bahasanya dengan bahasa Arab ya, bahwa terciptanya semua itu dikatakan di sini, kalau tidak karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan nabi dan rasul, tidak menciptakan malaikat, tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka. Begitu. Jadi dalam kitab itu diterangkan secara terperinci. Di sini kita harus tahu, di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di sini, hendaklah kalian tahu bahwa di dalam kamu itu
atau di lingkungan kamu itu, di kelompok kamu itu, bahkan mungkin di badan kamu itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jelas itu khusus kita manusia itu insya Allah ada irisan-irisan titik-titik cahaya Muhammad, cahaya Nur Muhammad. Itu pun juga akan menjadi kejahatan apabila kita menjadi hamba Allah yang iman, beragama Islam, mentaati aturan Nabi Muhammad. Insya Allah kita melekat dengan Nabi Muhammad. Karena banyak sekali keterangan-keterangan yang berkaitan dengan bagaimana kalau orang itu mentaati aturan Nabi Muhammad dikatakan minni, dikatakan minni kata. Bahkan Nabi Muhammad secara tegas itu dalam sabdanya, kullu ummati kulluhum yadkhulunal jannah. Semua umatku semuanya akan masuk surga. Illa man abah, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Jadi kita itu pasti masuk surga berdasarkan sabda Nabi tadi. Kullu ummati kulluhum yadkhulunal jannah. Semua umatku semuanya itu akan masuk surga semua besok. Kata Nabi, illa man aba, kecuali memang dia tidak mau. Lalu sahabat ada yang bertanya kepada ya Rasulullah, wa may ya'ba, dan siapa yang tidak mau? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yaitu orang yang taat kepadaku, artinya mengikuti aturan Rasulullah, perintahnya dilaksanakan, perintahnya Rasul ditaati, dilaksanakan, kemudian larangannya dihindari, ditinggalkan, pasti masuk surga kata Nabi. Wa man asani faqad aba, dan orang yang durhaka padaku, maksiat kepadaku, dia yang tidak mau masuk surga. Nah, di sini ada substansi dari hadis ini, melekatnya kita dengan Rasulullah itu apabila kita menjadi hamba Allah yang iman, beragama Islam, mentaati aturan Rasulullah. Itu melekat itu. Di sini tegas dari hadis tadi bahwa semua umatku akan masuk surga, semuanya. Ada dispensasi dari hadis ini kecuali memang orang itu tidak mau. Kalau dengan bahasa sekarang, bahasa yang lebih sederhana, menjadi keluarganya Nabi, foloni Nabi bahasa Jawa. Itu jelas siapa saja itu. Kalau taat akan aturan Rasulullah pasti diakui sebagai keluarganya Rasulullah. Terlepas dari banyak istilah yang orang sekarang mempersoalkan kata-kata nasab dan seterusnya, itu ya monggo, itu istilah sebetulnya. Walaupun bahasa yang lebih spesifik gitu. Keturunan A lahir B, B itu keturunan A. DNA-nya cocok, tetapi karena beda keyakinan itu lepas itu. Dengan kata lain pisah itu, tidak menjadi nasab itu. Atau dengan kata lain tidak diakui sebagai keluarga. Dan memang dalam perspektif agama kita, agama Islam, yang diakui sebagai keluarga itu adalah yang seakidah itu.
yang seagama. Buktinya seperti anaknya Nabi Nuh, begitu oleh Nabi Nuh dimohonkan kepada Allah supaya diampuni kesalahannya, Allah Ta'ala tidak mau. Dan Allah yang menegaskan, Nuh itu bukan keluarga kamu itu, tidak perlu saya beri ampunan. Jadi anak itu sama juga keluarganya Rasulullah seperti Abu Jahal, karena tidak beragama Islam, tidak percaya kepada Nabi sebagai utusan Allah, dia otomatis beda keyakinannya, tidak diakui sebagai keluarga Rasulullah. Sampai juga masyarakat yang lain, termasuk kita, golongan kita, Jawa, Sunda, iya, Batak, Madura, semua itu kalau seagama itu keluarga. Tetapi kalau tidak seagama, tidak seakidah, walaupun bapak dan anak, ibu dan anak, bapak dan saudara dan seterusnya, itu tidak akan nyambung. Ya, di sini perlu kita pahami secara keseluruhan masalah kaitannya dengan kata istilah sekarang keluarga nasab atau family dan seterusnya itu. Sampai-sampai kalau ini ingin kita buka secara uraian dari hukum-hukum agama berkaitan dengan warisan misalnya. Kalau beda akidah itu tidak akan nyambung warisannya. Misalnya si A ini beragama Islam, anaknya B agama lain. Kalau orang tuanya meninggal, yang B tadi, anak tadi tidak akan dapat warisan harta dari tinggalan si mayit itu. Karena apa? Beda akidah. Padahal anak dengan bapak itu. Jadi di sini perlu dikaji lebih dalam. Doa nyambung itu kalau seakidah itu. Walaupun lain etnis, tapi satu akidah nyambung itu. Jawa dengan Cina, ya kalau seakidah nyambung doanya. Di sini yang perlu kita ketahui. Sampai-sampai nyun sewu, anak yang tidak sah hasil keturunan dari anak, istilahnya anak haram, anak zina, itu tidak nyambung kok dengan bapaknya, walaupun anaknya itu, karena dari hasil dari sperma yang ketemu dengan si telur dari rahim sang perempuan menjadi janin, lahir jadi manusia. Tapi dalam perspektif Islam tidak bisa jadi nasab itu. Nah ini supaya kita tahu, jadi istilah nasab dan keluarga dan seterusnya itu lebih pasti itu kalau seakidah dan seagama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak ada artinya ada istilah nasab tapi perilakunya beda dengan yang dinasabi itu. Tidak ada artinya itu. Yang jelas siapa saja yang namanya orang, kalau ingin selamat dunia sampai akhirat, ikut bersama Nabi Muhammad, ya harus pertama akidahnya sama dengan Nabi Muhammad, beragama Islam, keyakinannya kepada Allah mengikuti keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agamanya juga aturan keseharian yang
diperintahkan oleh Rasulullah ditaati, yang dilarang oleh Rasulullah ditinggalkan. Baru itu dikatakan keluarga, atau lebih spesifik golongan Rasulullah gitu. Bahkan lebih dalam lagi, kalau kita baca kitab, ada hadis, ada ungkapan bahwa siapa saja yang ahli baca Al-Quran dikatakan keluarga Allah, keluarganya Allah. Maksudnya karena orang itu senantiasa menjadi hamba yang berkomunikasi langsung dengan Allah, ahli baca Al-Quran. Apalagi yang namanya hafidh-hafidhah itu bukan lagi Rasulullah tapi Allah. Artinya orang itu diridhoi oleh Allah karena dirinya mendekatkan diri betul, bukan cuma formalitas tapi betul hatinya, darah dagingnya itu dipersembahkan kepada Allah. Akhirnya oleh Allah dikatakan ahli keluargaku. Jadi ini supaya kita tidak sumpek dengan membahas dan menanggapi, merespon isu-isu yang berkembang di akhir zaman seperti sekarang. Kita ini fokus bagaimana menyiapkan diri lahir batin, dunia akhirat, ikut aturan yang dibawa oleh Rasulullah, amanat dari Allah, kita taati, kita patuhi. Hal-hal yang jauh dari apa yang Rasulullah katakan, ya kita hindari. Yang sifatnya perintah kita laksanakan, yang larangan kita tinggalkan. Itu garis besarnya itu, supaya kita tidak repot menanggapi hal-hal yang sering kita kurang begitu mempunyai wawasan sedemikian rupa kaitannya dengan kehidupan diri kita dan juga saudara kita yang lain, berkaitan dengan kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Soalnya di zaman yang seperti sekarang ini memang namanya saja zaman sudah akhir, itu berkembang persoalan-persoalan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan turun kepada kita persoalan-persoalan yang perlu kita tanggapi dengan hati yang bersih, hati yang tulus untuk memahami perkembangan itu. Tidak sampai kita itu ruwet dengan hal-hal yang kita sendiri tidak mau serius di dalam memahami kehidupan sebagai hamba Allah yang beragama, umat Muhammad yang beragama. Hadirin hadirat yang saya hormati, terlepas dari apa yang dikatakan Allah tadi dalam hadis qudsi, yang jelas itu supaya kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat, ada 6 kriteria yang melekat kepada kita sebagai hamba Allah yang iman. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mereka itu salatnya mereka melaksanakan salat dengan khusyuk. Pertama itu.
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan juga yang kedua orang-orang yang menghindari, menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Lebih dalam lagi hal-hal yang menimbulkan dosa. Al-lagwi saja dihindari. Lagwi itu tidak ada manfaatnya, harus dihindari itu kalau ingin kita mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Pertama, apabila sholat kita laksanakan dengan ikhlas khusyuk lillahi ta'ala. Yang kedua, menghindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kebaikan. Lebih detail lagi, menghindari hal-hal yang membawa kita itu mendapatkan dosa, maksiatlah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan juga orang yang senantiasa konsisten membayar zakat. Dalam hal ini kita masuk kepada pemahaman apabila berkewajiban sebagai hamba Allah yang menerima amanat harus bayar zakat, ya bayar zakat. Kalau sudah berkewajiban bayar zakat, tidak bayar zakat itu namanya melanggar. Tidak akan bahagia hidupnya dan tidak akan beruntung dunia dan akhirat karena melanggar aturan Allah khususnya dalam hal zakat. Karena yang beruntung itu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang iman beruntung dunia sampai akhirat apabila dia senantiasa menjaga kehormatannya, atau bahasa yang lebih transparan itu alat kelaminnya itu dijaga. Artinya tidak digunakan sembarangan, harus ikut aturan syariat lah. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini sekarang ya sebetulnya mulai dulu begitu sudah lahir ke dunia masuk kepada golongan mukallaf, akil baligh, sudah kena kalimat ini, ayat ini, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang iman mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat yang mereka itu senantiasa menjaga, memelihara amanat, titipan dari Allah terutama, titipan dari sesama harus dipertanggungjawabkan, tidak disalahgunakan. Dengan kata lain, tidak dikhianati. Harus dijaga betul-betul amanat. Dan juga perjanjian. Ini kalau diuraikan agak panjang ini. Karena amanat itu untuk menyangkut individu, awak dewi ini menerima amanat dari Allah. Fisik awak dewi ini amanat dari Allah, akal fikiran amanat dari Allah, kan gitu. Jiwa disembayangkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah pada rogo kita, jasad kita itu ya amanat, amanat yang paling besar itu. Walhasil jasad dengan roh menjadi badan utuh disebut manusia. Keberadaan diri kita masing-masing sebagai manusia terdiri dari dua unsur, roh dan jasad, itu amanat.
Mau diperinci satu persatu kan banyak itu amanat. Mata amanat, telinga amanat, mulut amanat. Semua titipan dari Allah. Jadi bukan hanya rezeki, berupa materi, bukan hanya itu. Jasad kita ini amanat dari Allah. Harus dijaga, jangan disalahgunakan ceritanya. Ya kaitannya dengan sekarang mau menghadapi pilkada, wali kota, bupati, gubernur se-Indonesia akan menerima amanat langsung baik dari Allah maupun dari sesama, dari rakyat lah. Sudah amanat yang ada pada dirinya sendiri sudah dipenuhi apa tidak, masih mau menerima amanat lagi yang lebih berat lagi. Itu kalau mau kita uraikan. Jadi tanggung jawabnya tambah besar, tambah berat masing-masing individu itu yang mau mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah masing-masing dari tingkat wali kota atau bupati bahkan gubernur. Kalau yang lebih besar presiden, wakil presiden, ada lagi yang disebut parlemen, DPR, MPR, anggota, itu menerima amanat, menerima dirinya sendiri bagaimana, kan gitu. Amanat dirinya sendiri, badannya yang Allah titipkan bagaimana, masih mau menerima amanat lain, kan sangat besar tanggung jawabnya maksud saya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanat dengan janji-janji. Wah ini biasanya kalau pilkada, pilpres, pileg itu ada janji-janji itu. Bagaimana itu kira-kira? Lah kalau kita kembali kepada firman Allah, buka kitabnya, Qur'annya, dikaji, dipelajari bagaimana kira-kira kan gitu. Ya tidak usah dibahas keseluruhan dari 6 kriteria bagi umat Islam yang iman kepada Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Baru 5 ini tadi sudah banyak itu. Yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Yang terakhir, yang keenam adalah orang-orang yang ingin mendapat, yang pasti itu, orang yang iman pasti mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, sholatnya dipelihara. Sholat 5 waktu terutama dijaga itu. Lah, menjaga sholat itu bukan cuma sholat saja, hal-hal yang berkaitan dengan sholat, mulai dari wudhunya kan gitu ya, pakaiannya, bacaannya, hatinya, dan wah banyak itu. Ini belum dibahas satu persatu. Dalam teks ayat Quran tadi, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang iman pasti mendapatkan keselamatan dan keberuntungan dunia akhirat, yang mereka itu sholatnya dijaga waktunya, teknis pelaksanaannya, akan begitu. Ini mohon maaf, kalau didetailkan itu kayaknya kita tidak bisa berubah, tidak bisa gerak itu. Sebab untuk menjaga sholat itu kan paling tidak itu setengah jam sebelum waktu sholat sudah siap-siap itu. Wudhunya kan begitu ya. Wudhunya harus dilaksanakan dengan sempurna kan begitu. Kemudian pakaiannya bukan cuma baju, ada celana atau sarung, bahkan ada peci barang. Kalau ibu-ibu ada mukna barang, kan begitu. Ini ada yang hal-hal yang sepele di kalangan ibu-ibu ini, pakai mukna yang potongan itu.
atas bawah. Ini kalau tahu enggak masalah, tapi yang enggak tahu itu enggak pakai baju ceritanya, enggak pakai baju lengan panjang. Terus maknanya kan potongan atas bawah. Begitu ngangkat takbir kelihatan lengannya, batal tuh sholatnya itu. Lengannya itu kelihatan. Ini masalahnya banyak orang yang tidak tahu ini. Saya terangkan ini secara hukum fikih supaya ini sepele, tapi kan ini malah membatalkan sholat itu. Pakai makna potongan atas bawah itu. Yang bagus itu yang langsung kayak dulu itu. Sekarang modelnya mau sholat aja pakai gaya orang sekarang itu dengan alasan sumuk tadi. Lah justru itu kalau sampai kebuka tangannya, lengannya waktu ngangkat takbir itu lengannya kelihatan dari depan, batal sudah itu sholat. Itu yang tahu agama, sebab ajaran sholat itu tidak begitu diperhatikan. Cuman sholatnya formalitas, itu yang lepas daripada tadi. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat apabila menjaga sholat, kan gitu. Sholat itu bukan kaitannya dengan waktunya saja, teknis pelaksanaannya. Nah, ini satu dari sekian banyak persoalan. Orang sekarang itu kan, mohon maaf saya agak detail sedikit supaya kita waspada. Banyak yang sholat itu formalitas itulah maksud saya. Cuman yang penting sholat kan gitu. Kurang begitu diperhatikan sholatnya. Ya itu tiwas jengkang-jengking malah tidak dapat apa-apa kan begitu bahasa yang lebih spesifik dalam hukum agama kaitannya dengan tata cara sholat ya dijaga yang baik. Jadi ada semacam pelajaran buku tata cara sholat itu dipelajari betul, tapi yang memberi pelajaran itu yang menjelaskan itu yang ngerti, karena banyak yang tidak ngerti. Ini lebih-lebih sekolahan formal itu. Yang ini saya bukan saya perlu kritik juga karena agama itu tidak begitu diperhatikan. Di sekolahan SD, SMP itu kalau tidak salah sampai SMA itu seminggu berapa? 2 jam kali 3 atau kali 4, cuma 8 jam seminggu. Misalnya, itu pun kalau 4 kali 2 jam. Dari mana mereka bisa tahu agama itu? Anak-anak kita dimasukkan ke umum itu bukan saya nyalahkan, masukkan silakan, tapi agamanya di luar umum itu harus diseriuskan supaya anak kita itu tahu. Ya, lepas dari sekolahan formal itu anak kita didorong untuk agama itu biar bagus gitu lah. Sebab kalau dipasrahkan di situ agamanya tidak meyakinkan pemahaman agamanya. Akhirnya lahir praktek realita yang sudah kita saksikan maknanya dipotong-potong itu. Rumongsoni itu gaya gitu. Karena alasannya sumuk dan seterusnya. Padahal itu problem. Kalau sampai nanti dia tidak pakai baju dalam yang dengan panjang, cuman pakai mukna itu begitu sudah ngangkat tangan untuk takbir itu kelihatan lengannya, batal sudah sholatnya. Dia tidak tahu bahwa dia batal karena memang tidak tahu tata caranya sholat. Ini saya terangkan di mana-mana. Kalau jamaah saya maaf ya banyak yang tahu. Jadi pakai potongan tidak apa-apa, mukna potongan, tapi pakai baju lengan panjang, aman itu, gitu loh, aman. Kalau tidak pakai baju batal sholatnya itu. Kalau kan ada anak-anak muda itu pakai kaos, gitu ya, terus pakai mukna potongan, lengannya udah itu, batal itu sholatnya. Kalau waktu ngangkat tangan, waktu takbir itu dilalah tangannya itu yang tidak pakai lengan panjang kelihatan batal. Kalau tidak kelihatan berarti tidak diangkat, gitulah ceritanya. Diangkat kan begini kan, gitu. Kalau ngangkat, ya otomatis kelihatan ini. Yang
Kalau tidak diangkat ya tidak apa-apa. Tapi kan wagu gitu loh. Sholat tidak angkat tangan itu meninggalkan sunnah hayat namanya. Sunnah hayat. Tapi kalau ngerti agama, kebetulan tidak pakai lengan panjang, pakai makna potongan tadi, ya pilih tidak ngangkat tangan dong. Kalau tidak ngangkat tidak batal sholatnya. Tapi kalau tangannya diangkat kelihatan lengannya batal. Nah di sini ada pengertian agama yang perlu dipahami. Kalau mengangkat tangan waktu takbir itu sunnah, itu. Karena banyak orang yang melaksanakan sholat itu yang dikejar sunnahnya, yang wajib tidak, gitu loh. Contohnya itu. Sampai-sampai kalau puasa itu yang dikejar sholat tarawihnya. Sholat 5 waktunya kan dibiarkan saja. Itu kan kenyataan itu masalahnya. Sholat tarawih itu kan sunnah. Hari raya sampai nutup jalan, saking semangatnya. Sholat sunnah itu. Tapi 5 waktunya mana masjid-masjid musola-musola itu. Orang Islam itu. Terus ngaku paling hebat. Sholatnya aja tidak dijaga kok. Ya tidak bisa. Ini agak menukik sedikit masalah pemahaman agama supaya kita agak serius. Soalnya kalau tidak digitukan mereka merasa ya begitu sajalah beragama itu. Yang sholat sunnah dikejar sampai nutup jalan, tapi ya 5 waktu. Saenai utri dewe kan begitu. Ini maaf supaya kita agak lebih agresif di dalam memahami, sebab kalau tidak dikencengki pemahaman itu, mereka kadang-kadang juga memang di dalam beragama itu kurang begitu serius. Ini masalahnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, sedikit agak detail ya, mohon maaf karena memang suasana yang di akhir zaman seperti sekarang itu, tantangan yang kita hadapi dalam menghadapi kehidupan kita ini, khususnya kita bermasyarakat, beragama, kalau kita tidak mengikuti tata cara yang sesuai dengan aturan Rasulullah, ya kita sia-sia namanya, melalui kehidupan yang cuma-cuma, malah buang-buang waktu kita. Saya kira itu sedikit uraian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.